Balik lagi Serbuk Senin Berbuku bersama saya Ribut Ahwandi. Masih menyisakan waktu setengah jam kemudian di depan ya. Baik, bab 11 buku Rempah-rempah Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern karya Roger Crowley. Masih Anda dengarkan, Anda simak ya pembacaannya, dan kita masuk saja langsung ke bagian berikutnya. Mata-mata Venesia, Cha Messer, yang menyamar sebagai pedagang, mempelajari banyak hal di daerah pelabuhan Lisbon pada tahun 1504. Saya pernah melihat peta rute pelayaran ke India dan bagaimana peta ini menunjukkan semua tempat yang ditemukan bangsa Portugis untuk berdagang dan bertransaksi. Tulisnya dalam suratnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, salinan indah peta dunia Portugis Cantino Planisper berhasil mencapai Ferrara. Satu-satunya draft dari risalah Galvão tentang Kepulauan Maluku didapatkan oleh ahli kosmografi kerajaan Spanyol, Alonso de Santa Cruz, dan baru ditemukan di arsip Sevilla sekian tahun setelahnya. Cameser menulis kembali ke negaranya dalam bentuk kode. Abad ke-16 adalah masa keemasan kriptografi. Pesan-pesan berkode beredar di istana-istana Eropa. Dalam dunia diplomasi internasional yang rumit, rahasia, rencana, dan plot disebarluaskan dalam bentuk angka dan simbol yang menggoda. Hal yang mengobarkan api keingintahuan Renaissance Eropa tentang perjalanan penemuan adalah ledakan di bidang percetakan. Masyarakat yang makin melek huruf, haus akan pengetahuan tentang dunia. Travels, karya Marco Polo, diterjemahkan dan dicetak secara luas. Surat bergambar dari Amerigo Vespucci yang dibuat pada tahun 1505 dicetak sebanyak 25 edisi dalam beberapa tahun. Sebagian besar di dunia berbahasa Jerman. Tempat para pedagang menghitung potensi keuntungannya. Pusat perdagangan menjadi pusat percetakan. Venesia, Lisbon, Sevilla, Antwerpen, Lyon, London. Laporan tangan pertama tentang dunia dicari banyak orang, dan karena merasakan adanya peluang, perusahaan cetak mengakomodasi permintaan itu, menerbitkannya dalam bahasa setempat. Pada pertengahan abad itu, ahli geografi Italia Giovanni Ramusio menerbitkan Navigazioni et Viaggi atau Navigasi dan Perjalanan. Buku beberapa jilid yang mengumpulkan berbagai laporan perjalanan dari tangan pertama. Termasuk diantaranya adalah Summa Oriental karya Tom Pires. Meskipun Ramusio tidak mengetahui penulisnya dan tidak berisi deskripsi yang paling rahasia dan berharga tentang kepulauan rempah-rempah, rasa lapar akan peta sangat besar dan pembuatan globe memungkinkan orang Eropa merenungi planet mereka untuk memandangnya sebagai sebuah entitas. Penataan kembali yang menakjubkan tentang tempat manusia di dunianya. Pada tahun 1548, Giacomo Gastaldi menerbitkan buku Saku Atlas pertama. Kita bisa memegang dunia di tangan kita. Kita dapat memutar dunia pada sebuah globe. Kita bisa mengelilinginya dengan jari kita. Dalam proses semua itu, wilayah terjauh di dunia pun mulai terlihat. Tiongkok di era Marco Polo dan kepulauan rempah-rempah. Peta Gastaldi adalah peta pertama yang menyebutkan Gaitam atau Jepang sebagai pengganti Zipangu, nama yang digunakan oleh Marco Polo. Upaya pemetaan yang gencar itu
benar-benar membentuk kembali dunia. Peta dunia Mercator dibuat pada tahun 1569 dan Theatrum Orbis Terrarum karya Ortelius, atlas modern sejati pertama, dibuat pada tahun berikutnya. Kedua peta ini mengakui luasnya wilayah Samudra Pasifik. Revolusi informasi yang dimulai pada paruh pertama abad ke-16 mencatat percetakan sekitar 10 juta buku. Paruh kedua abad itu menyaksikan akselerasi yang mencengangkan. Sepanjang abad itu, produksi buku mencapai 150 hingga 200 juta jilid, mengerdilkan seluruh karya tulis sejarah manusia sebelumnya. Dunia pengetahuan baru yang terus berkembang, yang dibuka oleh bangsa Portugis dan Spanyol, dengan cepat meningkatkan pemahaman orang-orang Eropa tentang dunia, serta kemungkinan penemuan dan penaklukan. Bangsa Portugis layak merasa takut akan spionase dan kekuatan percetakan. Pada akhirnya, monopoli rempah-rempah mereka akan dihancurkan oleh seorang mata-mata yang menuliskan sebuah buku. Jan Huygens van Linschoten, sekretaris Belanda untuk Uskup Goa pada tahun 1580-an, mencuri rahasia dagang mereka. Dia diam-diam menyalin bagan, peta, dan informasi navigasi yang menyediakan cetak biru untuk perjalanan ke timur dan berdagang di sana. Karyanya Itinerario yang diterbitkan dalam bahasa Belanda dan segera setelahnya dalam bahasa Inggris adalah senjata yang akan meluncurkan serangan orang Belanda terhadap perdagangan rempah-rempah. Sebuah buku ini sudah cukup untuk mendongkel cengkeraman kekaisaran Portugis di Kepulauan Maluku dan Banda. Namun, upaya untuk menyalip klaim bangsa Iberia atas dunia telah dimulai jauh lebih awal. Pada tahun 1530-an, orang-orang Eropa Utara di Sevilla sudah mulai mengincar hadiah tersebut. Makin seru aja ya, ternyata dimulai dari ini ya, perluasan invasi yang dilakukan oleh atau ekspansi bangsa-bangsa Eropa dimulai dari semakin gencar orang-orang Eropa saling bersaing untuk memiliki informasi. Nah, makanya di era sekarang ya, informasi yang begitu terbuka, sebenarnya coba bayangkan, andai kata hari ini, andai ya, kita mengandaikan aja deh, tiba-tiba ada serangan, kemana Anda akan sembunyi? Sementara di Google Map hampir-hampir tidak ada tempat yang sudah tidak diketahui, ya kan? Nah, bahkan lorong-lorong gang sudah tuh dimasuki. Ya, titik ordinatnya jelas. Ini rumah siapa? Apalagi Anda kalau yang aktif jualan online nih, selalu ya akan mencantumkan alamat di Google Map kan. Terus mencantumkan di titik itu, di titik ordinatnya, terus kemudian diganti nama gitu kan. Padahal itu kita setor titik ordinat. Ngeri. Jadi kalau misalkan ngomongin soal spionase, kita sudah tamat, sudah nggak ada tempat sembunyi, ya kan. Sebenarnya masih ada, tapi peluangnya sangat tipis untuk kita bisa mencapai ke tempat-tempat yang tersembunyi itu. Selain jaraknya jauh, aksesnya juga, mungkinkah kita mau tidak menggunakan kendaraan dan meninggalkan HP misalnya? Wah, karena coba deh dicek ya, HP kita itu kalau misalkan kita cek Google Map nih, timeline atau lini masa, kita akan terdeteksi kemarin kemana aja, terus kemudian mampir di
di mana saja, jam berapa, dengan menggunakan kendaraan apa itu sudah terdeteksi. Haha. Nggak usah pakai nggak berupa merek kendaraannya, tapi ini kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 mereka sudah tahu. Dilihat dari apa? Kecepatan. Dan jalur-jalur yang dilalui. Ngeri deh, kita teknologi kita sudah nggak bisa ngilang kecuali kalau kita mau meninggalkan HP sebentar, pergi kemana gitu ya aman. Bahkan HP mati pun masih terdeteksi. Saya beberapa kali nih mencoba mengecek lini masa Google Maps saya, sekalipun HP di tempat yang tidak ada sinyalnya dan mati HP-nya, terdeteksi saya ada di situ di kemudian hari ya. Saya coba lihat, terdeteksi. Wah, ngeri ini, teknologi ngeri. Makanya kalau misalkan kemana-mana sekiranya penting banget tidak mau diketahui oleh banyak orang ya. Itu. Oke, itulah akhir bab 10 ayat 11. Kita akan memasuki bab 12. Saya mau cek dulu di WA, ada yang masuk kah? Tidak ada. Ada Jafar di Kali Lembu aja ya. Thank you. Oke. Sebelum kita lanjut, satu lagu dulu deh. Silon Seven, mudah saja ya. Untuk Anda yang masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Serbuk Senin Berbuku.